Terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan infak dan sodakonya untuk kegiatan Ramadan 1444 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan rezeki yang melimpah dan barokah. Bagi Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Al Muhajirin yang ingin berdonasi dapat menghubungi langsung panitia atau transfer ke rekening BSI atas nama Budi Prasetyo dengan nomor rekening 718-783-7663. Lalu yang ketiga, ada petugas tarawih malam ke-9 ini, yaitu yang pertama pemberi kultum Al-Mukram Ustadz yang akan disampaikan oleh Ustadz Alfian Iqbal. Lalu tarawih ini akan diimamkan oleh Ustadz Badri. Untuk menjaga kekhusyukan dan ketertiban, dimohon anak-anak tenang dan tidak gaduh dan tidak berisik. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi agar di-silent atau dinonaktifkan. Kepada orang tua yang membawa putra-putrinya, mohon didampingi dan diarahkan. Demikian maklumat yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadal masjid, fi masjid al-muhajirin Buana Gardania. Wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammad wa sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid Al-Muhajirin Buana Gardenia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan sehat walafiat, diberikan iman dan taufik dan Islam sehingga kita duduk kumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kultum ya. Kuliah apa itu? Kuliah 7 menit apa kuliah terserah antum? Nah, sama panitianya maksimal 15 menit Ustadz. Oh berarti sampai jam 8 kalau gitu, maksimal itu ya. Wah, kalau lebih dari 15 menit sudah gelisah jamaahnya. Allah, tayyib. Insyaallah ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Setiap poinnya mungkin 5 menit, insyaallah maksimal. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan fenomena yang terjadi di Indonesia. Apa itu? Fenomena tarawih. Ini fenomena atau budaya yang gak bagus. Kenapa? Gak sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Di Indonesia, kalau tarawih Ramadan pertama kali penuh Pak, sampai ke sana itu. Jalan penuh itu. Subhanallah, bagus. Tapi besoknya ada kurang itu. Ini sudah malam keberapa ini? Malam ke-9. Sudah nggak ada lagi di jalan itu sudah. Ya, 10 hari pertama, entar 10 hari kedua berkurang lagi. Ketiga berkurang lagi, keempat apalagi banyak yang mudik mungkin. Ya Allah. Artinya apa? Saya mengajak pertahankan yang sudah ada ini, pertahankan. Ya. Kenapa? Karena ini berbeda sekali dengan negara-negara Islam yang ada di Arab. Ini bukan masalah Arab non Arab, bukan. Tapi masalah mental kita, masalah ilmu kita. Bagaimana ilmunya? Kata Nabi bersabda, taharrau, wahai umat Islam, wahai umatku, kata Nabi, taharrau artinya utlubu, cari. Apa yang dicari? Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Kapan itu? Fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi orang Arab itu di sana, orang Islam tahu bintangnya, bonusnya nanti ada di belakang, bukan di depan. Lah kalau kita kebalik, di depan rame-rame, ntar 10 hari terakhir kosong. Ini mari kita rubah kebiasaan ini
Dari mana? Dari diri kita. Yang sudah tarawih sekarang ini pertahankan, jangan sampai kendor. Jangan kasih kendor ya. Kenapa? Karena siapa yang ingin dapat Lailatul Qadar, caranya gampang. Pengen tahu nggak Pak, Bu? Caranya biar dapat Lailatul Qadar. Jangan sampai tidak tarawih. 30 malam tarawih terus. Ustadz, saya kerja capek Ustadz, kerja saya keras. Kalau nggak bisa di masjid, di rumah sama istrinya. Istrinya lagi berhalangan, sholat sendiri. Meskipun cuma 2 rakaat, itu namanya qiyam Ramadan. Karena di zaman Rasulullah tidak ada istilah tarawih. Dulu namanya qiyam Ramadan. Nabi bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qoma, yang berdiri sholat karena Allah, karena iman dan karena ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Jangan sampai enggak tarawih. Karena Lailatul Qadar itu malam. Malam itu dimulai dari mana? Dari maghrib, terbenamnya matahari, sampai finishnya sampai fajar. Itu subuh, kumandang adzan subuh. Sudah tidak ada itu, sudah Lailatul Qadar ya. Hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar. Jadi ini fenomena yang mesti kita ubah. Ya, sekali lagi mohon dipertahankan yang sudah ada ya. Nah, nanti kalau berkurang lagi nanti minggu kedua berarti sudah kendor ini. Taib. Masya Allah. Di negara Arab itu Pak Bu, kalau nggak percaya, zaman sekarang udah keren, sudah canggih. Buka YouTube, tulis Mekah Live atau Al-Batsu Al-Mubashir. Itu setiap malam ya tarawih itu semakin banyak, semakin ke belakang. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat apalagi Asyul Awakhir penuh itu Mekah. Masjidil Haram penuh. Kenapa? Iktikaf cari Lailatul Qadar. Masya Allah ya. Masya Allah tabarakallah. Dan biasanya kalau umroh Ramadan yang paling mahal itu yang 10 hari terakhir itu bisa 60 juta. La ilaha illallah. Kenapa? Orang berlomba-lomba pingin apa? Iktikaf dilipat-lipat gandakan. Sholat 2 rakaat di Masjidil Haram aja dapat 100.000 pahalanya. Masya Allah tabarakallah. Tayyib. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, poin yang kedua. Surat yang membahas tentang puasa Ramadan itu surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 183, 84, 85, 86, 87 dan 88. Kalau kita perhatikan 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kewajiban puasa yang opsional. Dulu di awal-awal sejarah puasa Ramadan itu orang puasa boleh atau enggak puasa boleh. Kalau enggak puasa bayar fidyah. Bagi orang kaya sudah saya enggak puasa. Itu dulu. Tapi kemudian dinasah, dihapus dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal Ramadan maka wajib berpuasa. Dinasah oleh ayat berikutnya. Ayyamam ma'dudat ya. Faman kana terus ila akhirih ya. Yang ke 184 tentang hukum ya, tentang hukum orang yang tidak mampu berpuasa, maka harus fidyatut ta'am miskin dan seterusnya. Kemudian ada lagi 185 yang menjelaskan tentang Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemuliaan Ramadan kenapa? Karena diturunkan Al-Quran ila akhirih. Kemudian ada lagi 186 3456. 186 itu kalau Bapak Ibu baca, nanti kalau pulang baca, buka terjemahannya, baca. Apa kaitannya dengan Ramadan? Gak ada kaitannya. Tidak membicarakan hukum, tidak membicarakan Ramadan, tidak bicara puasa. Apa ayatnya? Ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Coba nggak ngomongin puasa, nggak ngomongin Ramadan, tapi setelah itu ayat 187 ngomongin puasa lagi. Apa? Tentang hukum berhubungan suami istri di malam Ramadan. Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan ya berhubungan suami istri di malam Ramadan. Dulu di awal-awal nggak boleh Pak. Di awal-awal nggak boleh. Kalau sudah maghrib ya, kemudian sudah isya atau tertidur, maka sudah tidak boleh makan, minum dan berhubungan suami istri lagi dulu. Kemudian dinasah dengan ayat ya tadi wahilla lakum lailatas siyam ya.
fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum ila akhirih. Nah, ayat 18 ini kok nggak ada kaitannya dengan Ramadan? Apakah seperti itu? Oh tidak. Kata para ulama, ada kaitannya dengan Ramadan, dengan puasa. Apa itu? Coba kita perhatikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Jika wa idza sa'alaka, jika bertanya kepadamu, ya, wahai Muhammad, siapa yang bertanya? Umatmu. Anni tentang aku Allah. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Allah enggak mengatakan kul fa inni qarib, enggak. Di ayat yang lain mengatakan kul. Tapi di sini Allah enggak pakai kul. Artinya Allah ingin memberitahu kepada kita, Allah itu maha dekat. Fa inni qarib. Lah, sekarang kok dekat Ustaz? Katanya ada yang mengatakan Allah itu ada di arsy, Allah di langit. Terus kalau ini Allah dekat, maksudnya bagaimana? Nah, masalah ini masalah khilafiyah. Ada ulama mengatakan Allah di langit, ada yang mengatakan di arsy, ada yang di mana-mana katanya. Ada yang mengatakan di dalam tubuh setiap manusia. Nah, ini akidah hulul. Kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kenapa? Sebelumnya ada tempat dan arah, Allah sudah ada. Dan setelah menciptakan alam semesta, Allah tidak butuh semuanya. Nanti kita Bapak Ibu yang ahli puasa akan masuk surga bersama para nabi. Dan di sana kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kitanya di surga, tapi Allah nggak di surga. Allah nggak di langit. Langitnya sudah nggak ada. Arsy-nya sudah nggak ada. Yang ada cuma neraka dan surga. Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi." Kata Nabi, hadisnya sahih. Engkau umatku nanti akan melihat Tuhanmu di mana? Di surga. Kalian tidak akan berdesakan, la tudammuna fi ru'yatihi. Seperti kamu melihat bulan purnama. Kalau kita melihat bulan purnama, apakah kita berdesak-desakan? Enggak. Semua orang yang di muka bumi yang pas malam itu bisa melihat Lailatul Badr, ya. Malam purnama, indahnya bulan. Nanti kita di surga seperti itu, melihat Allah, ya, laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai apapun. Kitanya di surga, Nabi Muhammad di surga, tapi Allah wallahu alam bagaimana kita melihatnya. Masya Allah. Nabi bersabda juga, Bapak Ibu, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua farhatani, dua kegembiraan, kebahagiaan. Yang pertama, inda fitrihi atau inda iftarihi, ketika berbuka. Bapak Ibu kalau berbuka, seneng gak Bu? Makanan yang di luar puasa itu gak berharga, kita sepelekan. Tapi ketika kita makan pas puasa, nikmatnya luar biasa. Kalau di luar Ramadan mungkin kita gak melihat, tapi di Ramadan nikmatnya luar biasa. Yang pertama, yang kedua, kata Nabi, wa inda liqa'a rabbih. Nanti orang yang berpuasa itu akan senang ketika bertemu dengan Tuhannya. Di mana itu? Di surga. Kitanya di surga. Allah enggak di surga, Allah enggak butuh surga. Allah, la ilaha illallah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Ayat Al-Baqarah 188. Ayat ini penting sekali terkait dengan makanan kita. Allah bersabda, Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Apa kaitannya dengan puasa? Dengan ayat sebelumnya? Dalam ilmu munasabah, dalam ulumul Quran. Kaitannya, Allah ingin mengajak, ingin men-training. Apa training itu? Apa men-training itu ya? Melatih kita. Dengan puasa ini kita tidak makan hartanya orang lain. Wala ta'kulu, jangan makan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan korupsi. Ini penyakit kita. Jangan korupsi pejabat. Ya bukan pejabat ya, kita juga kadang-kadang korupsi waktu dan sebagainya. Ya, kita jangan usah nyalain pejabat, nyalain diri sendiri aja. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya dengan puasa ini jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak makan. Bapak Ibu kalau puasa siang hari, di dapur ada buah-buahan, ada makan, ada minuman, itu semuanya halal. Kita cari dari harta yang halal. Tapi kalau puasa nggak boleh makan. Kenapa? Melatih kita, mengingatkan kita selama hidup cari
harta yang halal, makan yang halal. Kenapa kalau kita makan makanan korupsi? Dari asal yang menipu, dari hasil menipu. Karena nanti doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ada orang datang, rambutnya acak-acakan, ya, bajunya acak-acakan, kemudian menengadahkan tangannya, ya Rob, terima doaku ya Rob. Kata Nabi, anna yusajabu lahu. Bagaimana kemudian dia akan diterima doanya? Wa ma'kuluhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanan, minumannya, pakaiannya semuanya dari yang haram. Sampai nangis darah pun gak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Semuanya dari yang haram. Inilah kaitannya 188 ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu bihil hakam. Engkau bawa perkaranya kepada hakim, padahal kita yang makan itu. Biar kita dapat hartanya dia. Tanah dia kita akui tanah kita. Masya Allah. Dibikin surat palsu. Allah. Padahal kamu tahu wa antum apa? Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu bihil hakami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, dengan dosa. Wa antum ta'lamun. Kamu padahal tahu itu haram, tapi dimakan. Ya Allah, tega. La ilaha illallah. Nah, ini mari dengan puasa ini sebagai madrasah, sebagai lembaga yang mentraining kita, melatih kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang hanya makan, minum dan punya pakaian yang halal, jelas halalnya, bukan syubhat. Supaya apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita keluarga yang patuh, yang taat. Masya Allah, la ilaha illallah. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dari Allah, yang buruk dari saya pribadi dan dari setan mohon dimaafkan. Waffaqanallahu lima yuhibbu yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.